Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ayyuhal muslimun rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'u Allah wa ar-rasul wa ulil amri minkum fa in tanazza'tum fi syai'in faruddu ila Allahi rasul. Sadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terpilih dan terhormat. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang dilimpahkan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah bagi junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagi keluarganya, para sahabat, kaum muslimin, umat Muhammad, pencinta Al-Quran dan hadis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saudara yang berbahagia, alhamdulillah kita telah berhasil melaksanakan ibadah selama bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan pensucian diri. Kita sucikan akidah kita dengan syahadat, kita sucikan diri kita dengan salat, kita sucikan harta kita dengan zakat. Di samping ada zakat, ada sedekah. Sedekah harta makin kaya, sedekah ilmu makin pintar, sedekah tenaga badan kuat, sedekah doa cita-cita tercapai, sedekah sedekah dan sedekah. Islam itu indah, sedekah itu membuat hati kita bersih. Saudara yang berbahagia, sedekah kita sucikan akidah kita dengan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini akidah, saudara. Akidah ini tidak boleh goyah, dia harus kokoh. Jika akidah kokoh, iman kuat, insya Allah apapun yang terjadi di bumi ini, walau langit akan runtuh, meskipun bumi akan tenggelam, kita tidak akan berpaling dari agama Allah. Sekali menghamba kepada Allah, tidak akan menghamba kepada selain Allah. Ya, karena dunia ini adalah tempat ujian, saudara. Ya, kita hadir di muka bumi ini, wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Nah, karena itu kita harus selalu ingat ayat ini. Letakkan ayat ini antara kedua matanya. Ya, harus tersaplon derlung jiwa ini bahwa aku hadir di muka bumi ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terpilih dan terhormat, karena itu saudara, ya, sekali lagi ingat ya betapa pentingnya akidah itu. Mari kita lihat sekilas legasi yang ditinggalkan oleh Buya Hamka, saudara. Ya, ketika Buya Hamka diperintahkan oleh Bung Karno, wahai Buya Hamka, cabut kembali, cabut fatwa MUI yang telah difatwakan itu oleh MUI. Bunyi fatwa itu, ya, diharamkan bagi umat Islam mengucapkan selamat Natal kepada saudara-saudara kita yang beragama Nasrani. Saudara yang berbahagia, kita menghormati kepada keyakinan saudara-saudara kita yang di luar agama Islam. Kita hormati, ya,
Bahkan pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika akan berperang, melepas panglimanya akan berperang, jangan kau ganggu pendeta yang tengah beribadah, jangan kau bunuh anak-anak, jangan kau habisi orang-orang yang tak berdosa, jangan kau tebang pohon yang berbuah kecuali sekedar untuk kebutuhanmu. Masya Allah, Islam itu rahmatan lil alamin. Tapi ternyata diputarbalikkan menjadi seakan-akan Islam itu adalah teroris, seakan-akan Islam itu adalah para pembunuh. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, saudara, ya, nah, karena Buya Hamka diperintahkan untuk mencabut fatwa itu, lalu Buya tidak menghiraukannya, dicuekin sama Buya Hamka. Kemudian muncul lagi perintah yang kedua, itu ada dua pilihan. Buya, apakah akan dicabut fatwa itu, ya, ataukah akan masuk penjara? Pilih satu di antara dua, ya. Kata Buya, kalau memang aku harus memilih, aku memilih masuk penjara. Masya Allah, begitu pentingnya akidah itu, saudara. Ya, kita memang menghormati mereka, keyakinan mereka, silakan. Bahkan mereka mengatakan bahwa kita ini adalah domba-domba yang tersesat. Kita juga tidak marah karena itu keyakinan mereka, silakan. Tapi kalau Al-Quran memerintahkan, mengatakan bahwa bahasa kafir itu bahasa Al-Quran, nggak perlu dilarang juga, jangan tersinggung. Saya kadang-kadang heran juga kadang-kadang kepada pemerintah, kok ya seakan-akan ya terlalu berlebihan membenci Islam, padahal dia sendiri orang Islam. Ya, kita jangan tunduklah kepada Amerika bersama endegengnya. Ya, itu Amerika orang yang bermata, ya, bangsa yang bermuka dua, tidak perlu kita bahas ini. Nah, saudara yang berbahagia, yang penting kokohkan akidah, kuatkan iman, insya Allah, ya, apapun yang terjadi dalam hidup ini kita akan tegar, ya, insya Allah, saudara. Nah, kita tidak perlu membenci. Kalau pemerintah kita barangkali khilaf, bisa kita ingatkan, Kalau enggak bisa, ya sudah, ya, di akhirat nanti ada tanggung jawab masing-masing. Ya, minimal itu kalau kita enggak punya kekatan. Saudara yang berbahagia, yang kedua, dia bersihkan harta kita dengan zakat. Ya, saya ingin mengambil ini. Jangan tentang persoalan zakat itu, jangan hanya diambil ketika ingat peristiwa Ibrahim dan Ismail, saudara. Nah, peristiwa Ismail ini bukan hanya diingat pada saat raya Idul Kurban, tidak. Kapan saja dan di mana saja umat Islam harus mengingatnya. Saudara, kenapa? Saudara, perintah Allah untuk menyembelih Ismail, anak tersayang, itu adalah bukan bermaksud untuk membunuh Ismail, bukan. Bukan itu maksud. Walaupun redaksinya seperti itu, tapi ini menguji kepatuhan Ibrahim terhadap perintah Allah. Ya, maka dipanggil anaknya Ismail, sudah duduk berdua di bawah lembah Mina yang sepi. Lalu Ibrahim mengatakan, Ismail anakku yang tercinta, tadi malam ayah bermimpi. Dalam mimpi itu aku korbankan. Bagaimana pendapatmu? Saudara, ucapan itu disampaikan secara cepat agar tidak terdengar oleh kupingnya sendiri. Biar bagaimanapun anak semata wayang, anak kasih sipiran tulang, tautan hati, pautan jiwa. Masya Allah, semata wayang. Sudah sekian lama memohon kepada Allah, ya Allah, beri aku keturunan, ya Allah. Sudah perubahan rambutku, sudah memenuhi jenggotku, agar ada yang melanjutkan risalah yang kau bebankan kepadaku. Setelah dikasih menjelang remaja, sudah mulai remaja, lalu diperintahkan untuk menyembelih. Ya. Tapi karena kepatuhan kepada perintah Allah, ini yang perlu kita teladani. Kalau Allah yang memerintahkan, kita harus tunduk kepada
Ya. Nah, saudara yang bahagia, saat perintah itu akan dilaksanakan lalu ya iblis mencoba menggoda Ismail, menggoda istrinya Siti Hajar. Wahai Siti Hajar, ya anak yang kau rindukan, anak yang kau sayangi, anak semata wayang, ya. Nah, tempat cintamu berlabuh sekarang dia diperintahkan untuk menyembelih. Apakah kau akan biarkan itu? Di mana rasa keibuanmu? Di mana cintamu? Bukti cintamu kepada anak yang tersayang itu. Ya, apa kata Ismail? Apa kata Siti Hajar? Ya, Ismail memang anakku, tapi Ismail bukan milikku. Ismail adalah milik Allah. Ini dia. Ismail memang anak Ibrahim, tapi bukan milik Ibrahim. Dia milik Allah. Kalau sampai milik yang memerintahkan, apa alasan untuk tidak melaksanakan? Nah, saudara, ini yang perlu. Sekarang siapa Ismail kita? Yang kita cintai itu adalah Ismail kita. Apakah harta kita itu milik kita? Tidak, harta itu bukan milik kita, milik Allah. Jabatan kita apakah milik kita? Tidak, jabatan itu milik Allah. Kita lahir nggak bawa apa-apa, walaupun dilahirkan dalam keadaan sempurna, punya kaki, punya tangan, punya otak, ya, punya mata, punya telinga, punya lidah, punya hati, punya jantung. Tapi ketika kita lahir, apa kita bisa berjalan? Enggak. Walaupun sudah kaki, apakah kita sudah berpikir? Enggak. Akhirnya lalu diberikan kesempatan pelan-pelan oleh Allah. Dia bisa mengingat sedikit demi sedikit, lalu melalui pendidikan formal dia menjadi cerdas, menjadi S2, S3, S4, ya profesor, ya dia menjaga intelektual, menjadi menjadi teknokrat, jadi saintis dan sebagainya. Siapa yang punya ilmu itu? Allah, bukan kita. Allah. Ini yang perlu kita faham. Ilmu itu milik Allah, bukan milik kita. Harta itu milik Allah. Kita nggak pernah membawa harta. Apa ada yang lahir mau bawa harta? Nggak ada. Harta itu milik Allah. Kalau yang punya harta memerintahkan keluarkan zakatmu, ya berusaha untuk itu. Ya, nah kita sudah melaksanakan zakat fitrah. Ya, nah rata-rata itu semua melaksanakan. Kenapa? Karena murah. Ya, nah saudara yang berbahagia, karena itu ya peristiwa ini jangan hanya setahun sekali pada saat itu hanya Idul Kurban saja keliru, saudara. Ya, keliru. Ya, ingat ilmu itu dulu kita nggak tahu apa-apa, dididik oleh Allah menjadi orang yang cerdas, yang benar. Ya, ilmu itu memang sangat kita butuhkan, tetapi jangan salah. Ilmu akidah, ilmu agama jauh lebih pintar. Saudara, kalau soal keilmuan barangkali Habibie, ya mari kita ingat bagaimana legasi yang ditinggalkan oleh Habibie. Ya, beliau seorang yang cerdas, berang bapak ilmu pengetahuan. Ya, dengan ilmunya maaf, dengan ilmunya bisa dia runtuhkan gunung, keluar semennya, keluar batu baranya, keluar minyaknya, keluar besinya. Dengan ilmu dia masukkan besi ke dalam pabrik, keluar jadi mobil, keluar jadi endardil, keluar jadi pesawat terbang, karena hebatnya ilmunya. Tapi saat dia akan menimbal, apa kata Habibie? Andai kata waktu bisa diriwain ulang, dan Allah bertanya, hei Habibie, apakah kau akan memilih ilmu dunia atau ilmu agama? Andai kata kesempatan itu diberikan kepadaku, aku akan mengatakan aku akan memilih ilmu agama. Bukan berarti ilmu dunia itu tidak perlu, tapi begitu pentingnya akidah, saudara. Ya, saudara, bahwa ini kita sedang khutbah Jumat. Ya. Barakallahu li wa kum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum fi ma fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi
أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها المسلمون رحمكم الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة لا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب الحجات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وادعوه يستجيب لكم ولذكر الله أكبر